Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Bu Caca di pelajaran kimia. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai hidrokarbon. Oke, kemarin Bu Caca udah bahas sekilas yang mengenai kekhasan atom karbon, yaitu ada karbon yang ukurannya relatif kecil, kemudian dia memiliki 4 tangan, dan yang lainnya itu kemarin udah Bu Caca sempat bahas di pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita bahas mengenai kekhasan atom karbon yang Oke, kemudian Bu Caca mau jelasin mengenai posisi atom karbon dalam suatu ikatan. Nah, posisi atom karbon dalam suatu ikatan ini bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada C karbon primer. Nah, maksudnya primer ini berarti si karbonnya itu cuman mengikat satu karbon yang lain. Contohnya ini yang Bu Caca lingkari, dia itu hanya mampu mengikat satu C. C-nya ini si CQ yang diikat. Nah, begitu pula sama si CP yang ada di pojok sini. Dan yang lainnya ini P maksudnya biasa tulisan primer. Dia juga cuman bisa mengikat si CT yang di sini. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya karbon sekunder. Nah, karbon sekunder yang namanya sekunder berarti dia mengikatnya 2 atom C. Nah, ini contohnya ada di CS ini. Oke, biasa lingkari pakai yang biru. Nah, si C sekunder ini dia cuman bisa mengikat si CQ yang di sebelahnya sama si CT yang di sebelah kanannya. Itu yang disebut dengan sekunder. Kemudian yang ketiga itu ada C karbon tersier. Nah, yang namanya tersier berarti kan dia mengikatnya itu 3 elektron. Nah, contohnya ini yang Bu Caca lingkari pakai warna ungu. Nah, yang Bu Caca lingkari sama warna ungu dia itu cuman bisa mengikat si CS, si CP yang di atas ini sama si CT yang di sebelah kanannya. Kemudian yang terakhir adalah C karbon kuartener. Nah, yang kuartener ini dia mampu mengikat 4 karbon yang lain. Contohnya yang di sini nih ada yang C. Oh, maaf, ini Bu Caca harusnya menulisnya CQ. Ini CQ ya. Nah, si CQ ini dia mampu mengikat si CP. Dia mampu mengikat si CP yang di bawah, kemudian ada si C primer yang di atas, dan ada si C tersier yang di sebelah kirinya. Oke, silakan kalian perhatikan gambar yang di samping. Ini ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3, ada gambar 4. Perhatikan apa perbedaannya. Clue-nya itu ada di jumlah ikatannya. Kalian udah perhatikan? Oke, jadi yang tadi ini sebenarnya perbedaannya pada jenis ikatannya. Nah, kalau yang gambar pertama itu CH4, kemudian gambar kedua C2H8, dia itu semuanya memiliki ikatan tunggal. Artinya antara si C sama si H dia itu cuma ada satu ikatan. Ini C yang di tengah ini, dia itu cuma memiliki satu ikatan. Kemudian misal antara si C dengan si C, dia itu cuma memiliki satu ikatan. C yang sama H juga memiliki ikatan. C sama C yang di bawah juga hanya memiliki satu ikatan. Nah, untuk hidrokarbon yang memiliki satu ikatan, itu disebut dengan hidrokarbon jenuh. Nah, hidrokarbon jenuh ini nanti disebut dengan alkana. Kemudian, yang lainnya ini, yang nomor 3 dan nomor 4, ini disebut dengan hidrokarbon tak jenuh. Karena apa? Karena dia itu memiliki 2 ikatan. Ini ikatan antara C dengan C. Ini kayak ini yang Bu Caca lingkari. Ini disebut dengan alkena. Kemudian ini antara C yang dengan C yang lain yang Bu Caca lingkari warna ungu, dia itu disebut dengan alkuna. Jadi yang ikatan rangkapnya itu 2, dia itu disebut dengan alkena. Kalau yang ikatan rangkapnya 3, itu disebut dengan alkuna. Oke, sampai sini paham? Oke, kemudian kita bahas mengenai deret homolog, tata nama, sama sifat fisis senyawa hidrokarbon. Oke, biasa bahas dulu mengenai tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, ini yang dasarnya dulu. Jadi untuk yang dasarnya, ini ditentukan berdasarkan jumlah atom karbonnya. Nah, misal jumlah atom karbonnya 1, berarti ia disebut dengan met.
kedua itu et, 3 itu prop, 4 itu but, dan sebagainya sampai yang bawah. Nah, untuk yang alkana, itu nanti tinggal ditambahin dengan ana aja. Ana. Nah, kalau yang alkena berarti tinggal ditambahin dengan ena. Nah, kalau yang alkuna tinggal ditambahin una aja. Nah, jadi misal ada hidrokarbon alkana jumlah atomnya 1, berarti jadinya metana. Kalau alkena jadinya metena, terus kalau yang alkuna jadinya metuna. Terus kalau jumlah atomnya 2 itu jadinya alkana etana, kalau alkena etuna, terus kalau alkuna jadinya etuna. Dan sampai bawahnya itu. Tinggal nyesuaiin hurufnya aja, A, E, sama U. Oke, kemudian kita bahas dulu mengenai yang alkana, mulai dari tata namanya sampai deret homolognya. Nah, silahkan kalian amati tabel di belakangnya Bu Caca. Itu ada metana sampai dekana, silahkan kalian amati dari jumlah atom C-nya dan jumlah atom H-nya. Oke, udah kalian amati. Nah, jumlah atom C pada metana itu kan jumlahnya 1. Nah, kalau yang jumlahnya 1, H-nya itu 4. Nah, kalau yang etana, jumlah atomnya 2, H-nya itu 6. Berarti kan di sini ada keteraturan sampai bawah, yaitu selisih dari H-nya itu ada 2. Nah, di sini nanti dapat ditentukan rumus bahwa rumus alkana nantinya itu CN H2N plus 2. Maksudnya apa? Cn ini, maksudnya N ini jumlah atom C-nya. Jadi misal jumlah atom C-nya 1, berarti hanya 2 dikali 1 ditambah 2. Misal jumlah atom C-nya 2, berarti jumlah H-nya itu 2 dikali 2 ditambah 2. Jadinya jumlahnya itu 6, C2H6, dan sampai bawahnya itu. Kemudian untuk selisihnya ini, kalian bisa perhatikan untuk CH4, kemudian C2H6, berarti kan selisihnya C-nya itu ada 1, berarti C, terus H-nya itu selisihnya 2. Selisih dari deretnya, yang atas sama yang bawah, itu CH2. Oke. Terus, ini juga masih ada tabel lagi, silahkan kalian perhatikan. Untuk jumlah atom C-nya sampai massa molekul relatifnya dan titik didihnya. Coba kalian perhatikan mulai dari metana sampai oktadekana. Oke, nah ini kalau dilihat dari metana, dia ini metana yang hanya memiliki massa molekul relatif 16, dia memiliki titik didih itu 164 derajat. Kemudian yang butana, dia memiliki C4 dengan massa molekul relatif 58, dia memiliki titik didih minus 4 derajat. Kemudian ada heksana, dia memiliki C6 dengan massa molekul relatif 86, dia memiliki titik didih 69 derajat. Artinya apa? Semakin banyak jumlah karbonnya atau semakin panjang rantai karbonnya, maka molekul relatifnya bertambah. Nah, ini sesuai dengan bertambahnya si jumlah atom karbon. Nah, karena jumlah atom karbonnya bertambah inilah, makanya si titik didihnya juga bertambah atau memiliki titik didih yang lebih tinggi. Oke, ini rangkumannya dari penjelasan yang tadi Bu Caca katakan bahwa tadi untuk alkana dia memiliki rumus CnH2n plus 2, N-nya ini jumlah atom C-nya. Kemudian ini 2N juga masih sama, N-nya ini jumlah atom C-nya. Terus tadi selisih antara anggota satu dengan yang lainnya itu CH2. Kemudian selisih massa rumusnya, ini karena CH2, berarti kan si C ini kan tadinya punya massa atom itu 12, terus ditambah sama H-nya itu 2, jadinya selisihnya itu 14. Kemudian tadi semakin panjang rantai atom karbonnya, maka semakin tinggi titik didihnya. Oke. Ini untuk tata nama alkana rantai lurus. Tadi udah Bu Caca sempat singgung, untuk penamaannya tinggal ditambahin akhiran ana aja. Jadi metana, etana, propana, butana, heptana, heksana, oktana, nona, dekana. Nah, kalian minimal hafal itu deret dari 1 sampai 10. Nanti yang lainnya tinggal menyesuaikan aja.
Nah, ini yang pertama, deret alkana rantai lurus. Rantai lurus itu artinya apa? Dia ini nggak memiliki cabang. Jadi dia tinggal lurus aja. Oke, kemudian Bu Caca mau ngebahas mengenai tata nama alkana yang rantai bercabang. Kalau tadi kan cuma lurus-lurus aja ya, kita tinggal nyusahin namanya, tinggal tambahin si ana gitu. Nah, ini Bu Caca bahas mengenai rantai bercabang. Rantai bercabangnya nanti bisa si C2H5, bisa si C2H5 yang di sini, bisa si CH3, bisa CH3 yang di atas, bisa si CH3 yang di sebelah kiri. Nah, nanti untuk penentuan mana yang termasuk cabangnya, Bu Caca jelaskan di slide berikutnya. Oke, untuk tata nama yang alkana rantai bercabang itu ada beberapa peraturannya. Nah, yang pertama ini menentukan rantai utama. Nah, rantai utama itu yang gimana sih? Nah, rantai utama ini diambil dari rantai yang memiliki jumlah C terbanyak atau rantai terpanjang. Nah, yang di sebelah kiri atau yang Bu Caca kasih kotak warna hitam, ini dia memiliki jumlah atom C ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini jumlahnya 6. Nah, kalau yang di sebelah kanan yang Bu Caca kasih kotak warna merah, ini jumlah atomnya ini ada, jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena si jumlahnya antara yang kiri sama yang kanan ini berbeda dan lebih banyak yang 8, maka yang benar ini yang memiliki jumlah atom C atau rantai C yang jumlahnya 8. Nah, kenapa kok bisa selisih? Ini kalian perhatikan si C2H5. C2H5 ini bisa dituliskan menjadi CH2 sama CH3. Jadi ini lebih dijabarkan. Nah, makanya si atom C ini memiliki jumlah rantai lebih panjang kalau yang di sebelah kanan. Oke, setelah tadi kita menentukan rantai terpanjang, untuk peraturan yang kedua yaitu menomori rantai utama. Nah, untuk menomori rantai utama ini dimulai dari ujung rantai yang terdekat dengan cabang. Nah, kita perhatikan cabangnya dulu. Cabangnya ini ada si CH3 yang di sebelah kiri, kemudian ada CH3 yang di atas, kemudian ada si CH3 yang di sebelah kanan. Nah, ini untuk penomorannya kalian boleh ambil dari sebelah kiri ini, dari ujung ini, sama yang ujung kanannya. Kalian boleh milih salah satunya. Asalkan tadi dia ini memiliki nomor terkecil atau paling dekat sama cabangnya. Nah, ini misal Bu Caca kasih nomor dari yang sebelah kiri dulu. Artinya kan nomornya ini udah ada 1, 2, sama 3. Nah, berarti si rantai ini ada di nomor 3. Nah, misal Bu Caca tuliskan dari sebelah kanan. Berarti kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini beruntungnya sama-sama memiliki nomor 3. Misal Bu Caca memiliki cabang yang lain, misal di sini ada cabang sama-sama si CH3. Maka untuk penomorannya nggak boleh nih dari sebelah kiri nomor 1, nomor 2, ini nggak boleh. Tapi kalian wajib menomorinya dari yang sebelah kanan, ini nomor 1, ini nomor 2. Artinya cabang terdekat ini ada di rantai kedua yang di sebelah kanan. Oke, sampai sini paham? Oke, setelah tadi kita menentukan rantai terpanjang dan menentukan penomorannya dilihat dari cabangnya, sekarang kita bahas mengenai nama cabangnya. Nah, untuk nama cabangnya sebenarnya ini gampang. Tinggal misal ini si CH4 kan aslinya namanya metana. Nah, nanti A-nya itu tinggal dibuang. A-nya dibuang diganti dengan il. Jadinya metil. Kemudian, kalau yang etana, ananya dibuang jadinya etil. Terus propana dibuang jadinya propil, butana dibuang jadinya butil. Nah, si pentana dibuang bukannya jadi pentil. Nah, tapi jadinya amil. Ini beda sendiri ya, teman-teman. Jadi nggak bisa disebut dengan pentil, tapi jadinya amil. Oke, tadi kan Bu Caca bahas mengenai cabang yang masih basic. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Ada di poin yang ketiga sama yang keempat. Kalau tadi, kalau C-nya 3, kan tadi propana ya, jadinya propil. Nah, sekarang kalau si propilnya ini bentuknya bukan rantai lurus,
Jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Nah ini nanti disebutnya dengan isopropil. Jadi nama cabangnya bukan lagi propil tapi ditambahin iso, jadinya isopropil. Terus yang poin kelima juga sama. Tadinya kalau jumlahnya 4 jadinya butil, kalau dia bercabang jadinya isobutil. Terus kalau yang kelima, ini kalau jumlahnya kayak gini C4, yang ketujuh ini maksudnya jadinya sekbutil. Kemudian kalau bentuknya kayak gini nanti disebut dengan tersbutil. Nanti menyesuaikan sama bentuk dari cabangnya itu. Oke, yang terakhir ini menentukan nama alkilnya atau cabangnya. Ini kan tadi cabangnya ada si CH3. Ini sebelah kiri. Terus ada si CH3 yang di atas sama CH3 yang di sebelah kanan. Nah, si CH3 ini dia disebutnya karena C-nya jumlahnya 1, berarti si metil. Metil. Oke, yang terakhir kalian tinggal menggabungkan nama-namanya aja. Tinggal tadi yang dimulai dari nomor cabangnya. Ini nomor cabangnya kan ada nomor 3, 4, sama 6. Nah, kalian tinggal tulis 3, 4, 6. Nah, terus dikasih strip. Nah, karena ini sama, nama cabangnya kan sama ya. Cuman ada metil, metil, metil. Nah, karena metilnya ada 3, nanti disebut dengan trimetil. Trimetil. Nah, terus disusul yang terakhir ini rantai utamanya. Karena rantai utamanya ini jumlahnya 8, maka namanya ini adalah oktana. Nah, ya tulisannya jelek banget. Nah, udah selesai. Jadi namanya ini tinggal 3,46 strip trimetil oktana. Nah, udah. Nanti kalau misal 2 berarti dimetil, 3 berarti trimetil, dan selanjutnya. Seterusnya nanti Bu Yaca bahas di latihan soal berikutnya. Oke, untuk pertemuan hari ini sekian yang dapat Bu Caca sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh email Bu Caca, atau yang lebih gampang silakan WA Bu Caca. Bu Caca tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.